apa yang akan kita temukan nanti di dalam rupiah pasukan di rupiah ya. Oke, yang mau rupiah akan ke Palembang ya, Dharma Sami Tutor. Oke, dadah. Dan yang sedikit menekankan, jangan apa ya banjir di pasar. Kita lagi melewati jalan tol Kayu Agung, tapi kita tidak di tolnya, kita di atasnya, karena kan motor tidak boleh lewat jalan tol. Tuh penampakan tol Kayu Agung. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, dengarkan saya, simak, fokus, konsentrasi, kualitas kedua matanya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Amin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. وما يؤلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله قدير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهته وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير.
إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم
وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون Bismillahi walajna wa bismillahi walajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para sahabat sami tutor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya yang selalu istiqamah di jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan kali ini materi yang akan kita sampaikan adalah kebangkitan penduduk kubur. Ya, kalau kemarin kita membahas bekal apa yang akan kita persiapkan pada kematian kita nanti, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kebangkitan penduduk kubur. Di antara situasi terbesar yang ada pada hari kiamat kelak yang wajib diimani oleh seorang mukmin serta mempersiapkan dirinya akan hal tersebut ialah situasi di mana semua makhluk akan dikumpulkan di padang mahsyar sebagaimana yang tergambar jelas dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana artinya adalah katakanlah sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Al-Waqi'ah ayat ke-49 sampai ke-50. Kemudian dijelaskan kembali di dalam ayat Al-Quran yang lainnya Allah berfirman, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang akan menghimpun mereka, sesungguhnya Dia adalah Maha Bijaksana lagi mengetahui. Demikian pula di dalam firman yang lain Allah mengatakan, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapnya, dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Surat Hud ayat ke-103. Sahabat Sami'tuton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan kita di suatu tempat di seluruh manusia. Kita akan dikumpulkan di sana. Ya. Tempat apa yang menjadi tempat berkumpulnya kita? Yaitu padang mahsyar, ya. Seluruh manusia serta menyatukan mereka kelak pada hari kiamat, dan hal tersebut berlaku bagi seluruh manusia. Sama saja apakah mereka mati di kubur atau mati dimakan binatang buas, terbakar, tenggelam di tengah lautan,
atau dirinya meninggal dengan sebab-sebab yang lain, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Surah Al-Baqarah ayat ke-148. Dan dalam firman yang lain Allah juga mengatakan, sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah, ya, yang disebut dengan kun fayakun, ya. Surah Yasin ayat ke-82. Dan Allah pun, ya, pasti akan mengumpulkan semua makhluknya dari jenis apa saja, tanpa ada yang terlupakan, ya, tanpa menyisakan seorang pun di antara kita di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah Tuhanmu lupa. Surah ke-64. Jadi artinya ketika hari kiamat nanti tidak ada satupun yang tersisa di dunia ini. Semua akan terangkat ke langit, ya. Tidak ada satupun yang tersisa, ya. Dan Allah mengatakan kembali di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat ke-47, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka, ya. Demikian juga berdasarkan firman Allah yang lainnya, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Esa, Pemurah, selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti, ya. Jadi Allah itu maha segalanya, tidak ada yang bisa menandingi. Tidak ada satu yang kurang pun di antara manusia yang Allah ciptakan ini, ya. Ketika pada masyarakat nanti berkurang satu manusia pun, semuanya ada di sana, ya. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Maryam ayat ke-93 sampai ke-94. Dari berbagai dalil di atas, ya, menunjukkan bahwa pada kita semua, sahabat Sami Tutor, bahwa kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah di tempat tersebut dari semua jenis makhluk, baik dari kalangan jin maupun binatang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, adapun, ya, binatang, maka seluruhnya Allah Ta'ala akan mengumpulkan mereka semuanya sebagai mana yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat seperti kamu. Tidak kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka diampunkan. Surat Al-An'am ayat ke-38, ya. Dan juga di beberapa firman-firman Allah yang lainnya, ya, banyak sekali yang menjelaskan tentang masalah ini, ya. Kalau nanti pada hari kiamat, ya, kita sebagai hamba akan dikumpulkan dalam keadaan yang telanjang, lagi tidak berkhitan sebagaimana hal dahulu mereka baru terlahir dari perut ibunya. Hal itu berdasarkan riwayat dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, diambil dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata atau bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana artinya adalah manusia, ya, pada hari kiamat akan dihimpun dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat, tidak berkhitan. Maka aku penasaran. Aku bertanya, wahai Rasulullah, laki dan perempuan semuanya akan dihimpun bersamaan. Nanti mereka saling melihat satu sama lain. Namun beliau menjelaskan, wahai Aisyah, perkara lebih besar dari hanya sekedar melihat pada aurat satu sama lainnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6527, Muslim nomor 2859, ya. Dan
setiap kematian pasti akan dibangkitkan dari kuburnya sesuai dengan keadaan yang terjadi pada saat dia meninggal, dan kadar ketakwaan serta keimanan yang menjadi penolongnya nanti keadaan kufur atau bermaksiat. Semoga kita yang masih hidup ini, mari sekali lagi kita persiapkan bekal kita, amal kita, agar dapat menjadi penolong ketika kita telah dalam kondisi yang terbujur kaku, terbujur tidak bernyawa. Maka daripada itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala ampunan, agar suatu saat nanti ketika kita meninggal, Allah melapangkan kubur kita dan dibangkitkan dengan berdiri, tidak dengan keadaan yang merangkak. Mudah-mudahan sahabat Sambil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghitung sedikit demi sedikit pahala yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini nanti dapat menjadi penolong kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat Sambil Tutor berikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kekhilafan ada pada diri kami, kekurangan ada pada diri kami, kebenaran ada pada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keempat, mulailah memakai sendal atau sepatu dengan kaki kanan. Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza khala'a falyabda bil shimali. Apabila kalian ingin memakai sendal atau sepatu renang, mulailah dengan kaki kanan. Dan apabila kamu ingin melepasnya, maka mulailah dengan kaki kiri. Disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para sahabat Sambil Tutor, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan Rabb semesta alam, yang wajib kita puja dan kita puji. Tidak ada selain itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadikan sesuatu tandingan, Jangan kita jadikan suatu tandingan yang dapat membuat kita masuk ke dalam neraka-Nya Allah. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita selalu dalam keadaan fitrahnya, Kita selalu berada dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu besarnya perkembangan dunia saat ini, kalau kita tidak mampu menjaga diri kita, maka kita akan tergelincir pada kemaksiatan yang nyata. Baiklah, para sahabat Sambil Tutor, Sambil TV Sunnah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang jihad, hukum dan keutamaannya, Makna jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah mengerahkan segala kemampuan dan tenaga untuk memerangi orang-orang kafir dengan tujuan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan kalimatnya. Mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berperang di jalan Allah dengan tujuan agar kalimat Allah, agama Islam, menjadi yang paling tinggi. Di dalam Muttafaqun alaih dikatakan bahwasanya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, seorang yang berperang agar mendapatkan harta rampasan dan seorang yang berperang agar terkenal namanya.
dan seorang yang berperang agar mendapat kedudukannya. Maka siapakah di antara mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang berperang agar kalimat Allah Subhanahu wa taala menjadi paling tinggi, dialah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah disyariatkannya berjihad, yaitu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad di jalannya agar kalimah ini menjadi lebih tinggi, dan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, serta mengeluarkan manusia, ya, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, menyebarkan agama Islam, menegakkan ketidakadilan, menolak kezaliman dan kerusakan, menjaga kaum muslimin serta menghancurkan musuh dengan tipu daya mereka. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad sebagai ujian dan cobaan bagi hamba-hambanya, ya, yang menjadi perbedaan antara orang yang jujur, orang yang dusta, antara orang yang mukmin dan orang yang munafik. Dan diketahui orang-orang yang berjihad dan bersabar jika tidak bertujuan memaksa orang-orang kafir, ya, untuk masuk Islam, namun untuk mengharuskan mereka agar tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu pintu kebaikan. Dengannya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kebimbangan dan kekhawatiran, serta mereka yang berjihad akan memperoleh derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tujuan berjihad di dalam Islam, ya, tujuan utama dari berperang di dalam Islam adalah menghilangkan kekafiran dan kesyirikan, mengeluarkan manusia dari gelapnya kebodohan, ya, membawa mereka kepada cahaya iman dan ilmu, menumpas orang-orang yang memusuhi Islam, menghilangkan fitnah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan agamanya, serta menyingkirkan setiap orang yang menghalangi tersebarnya dakwah Islam. Jika tujuan ini dapat dicapai dengan tanpa peperangan, maka tidak diperlukan peperangan. Tidak boleh memerangi orang-orang yang pernah mendengar dakwah, kecuali mendakwahkan mereka kepada Islam. Namun jika dakwah telah disampaikan dan mereka menolak, maka, ya, pemimpin Islam harus memerintah mereka untuk membayar jizyah, dan jika mereka tetap menolak, maka barulah memerangi, ya, dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jika sebelum, ya, dakwah Islam sampai ke kaum muslimin dan mereka tetap menolaknya, maka boleh untuk memeranginya mereka sejak semula, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diizinkan memerangi mereka kecuali bagi mereka yang bersikeras keras kepala, ya, mempertahankan kekafirannya atau berbuat zalim, memusuhi Islam, serta menghalangi manusia untuk memeluk agama Islam, ya. Rasulullah SAW tidak pernah memerangi satu kaum, ya, kecuali setelah mengajak mereka kepada Islam. Hukum berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah fardu kifayah. Jika sebagian kaum muslimin telah melakukannya, maka gugurlah kewajiban itu bagi yang lain, ya. Jika diwajibkan kepada setiap orang yang mampu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti apabila ia telah masuk Islam dalam barisan peperangan, jika pemimpin memobilisasi masyarakat secara umum, jika suatu negeri daerah telah dikepung oleh musuh, jika dirinya adalah orang yang sangat dibutuhkan dalam peperangan, seperti dokter, pilot, dan semisalnya. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan dalam Quran surah At-Taubah, berperanglah kalian dengan sendiri-sendiri atau kelompok-kelompok, dan berjuanglah di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya, ya. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah wajib dengan jiwa dan harta sekaligus, yaitu bagi orang-orang yang mampu dari segi harta dan jiwa. Terkadang jihad itu wajib dengan jiwa semata, berlaku bagi orang yang mempunyai harta,
Dan ada kalinya wajib hanya dengan harta, tidak dengan jiwanya. Yaitu bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berjihad dengan badannya, namun termasuk orang-orang yang mempunyai harta yang banyak. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 193, perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah, dan agama itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan jika mereka berhenti berperang maka tidak boleh memusuhi kecuali orang-orang yang zalim. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, perangilah kamu, ya, perangilah kaum musyrik dengan harta, jiwa dan lisan kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Adapun keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, Muhammad bin Ibrahim At-Tuwairiji, ya, penerjemah tim Indonesia Islamic.com, ya, telah kita sampaikan tadi, ya, tentang bagaimana jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.